Oh iya Lur, saya mau bertanya nih tentang masalah kebesaran istighfar dan maghfirah hidayahnya istighfar itu. Tolong saya supaya paham dan minta dijelaskan tentang masalah hidayah istighfar. Tuh, apa sih kebesarannya istighfar itu, Lur? Saya mau tahu tentang istighfar itu. Monggo. Wih, pertanyaannya ini sangat berat sekali nih ya. Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya. Ini apa untuk penonton yang di sana, mudah-mudahan manfaat ya, ada manfaatnya Amin. ya untuk saudara-saudara kita, khususnya orang-orang awam lah ya. Kita sapa dulu dong ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saudara-saudara kita semuanya yang menonton video ini sehat selalu dan selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar adalah kita selalu baca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali di pertanyaan tadi, bagaimana kebesaran istighfar ya. Gini Mas Wedi, jadi untuk zaman sekarang itu perlu kita selalu beristighfar, itu perlu. Kenapa? Apalagi kita di sini sudah mengenal media sosial ya. Terkadang kita melihat apa sih berita-berita yang hoak, berita yang enggak mengenakan, sehingga kita terpancing. Makanya kita butuh selalu istighfar. Dan itu sangat penting gitu loh. Istighfar itu sangat penting. Jadi bahkan istighfar itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja pernah berkata, barang siapa yang selalu beristighfar, memperbanyak istighfar, maka Allah akan memudahkan segala urusan dan membuka segala kesempitan. Bahkan Allah memberi rezeki yang tidak terduga-duga. Itu hebatnya, itu malah janji Allah itu ya. Tapi kan kita sebagai orang awam kan tidak mungkin, kadang-kadang kan lupa ya. Astagfirullahaladzim, kadang-kadang lupa di hatinya gitu. Tapi ada sisi hebatnya, itu ada gitu. Istighfar di sini yang kita jelasin itu, karena banyak orang misalnya emosi tinggi nih, kadang-kadang nggak pernah susut turun rasa emosinya itu. Walaupun kadang-kadang disuruh orang lah kan, kalau astagfirullahaladzim kan terlalu cepat gitu ya, tapi emosi tetap tinggi. Iya kan. Nah, tapi saya akan ajarkan bagaimana caranya kehebatan istighfar ini. Walaupun satu kali mengucap itu bisa menenangkan hati kita, pikiran kita. Nah, sesuai dengan tadi janji Allah tadi, dan mempermudah segala urusan kita itu benar-benar nikmat hasilnya itu. Yang kita tahu itu kebanyakan kan istighfar itu apa sih, hanya minta ampunan aja ya kepada Allah gitu ya. Saya akan coba ajarkan sedikit artinya. Ini langsung spontan kan, dapat nikmatnya luar biasa dari istighfar, keagungannya ini dari istighfar ini. Saya contohkan ya.
Jadi nanti pada saat emosi tinggi, pada saat ada masalah di kerjaan, apalagi mahasiswa atau siswa ya, pada saat lagi ujian ngeblank gitu kan. Nah, terus untuk ini biasanya untuk para ustadz pada saat kepengen istilahnya menjadi imam, kadang kan banyak nih anak-anak di musola apa di masjid itu kan berisik kan, dan untuk mencapai ketenangan ya paling tidak sedikit khusyuk lah gitu, ada caranya. Ini saya punya cara saya sendiri ya, ya mudah-mudahan diterima gitu ya. Sebenarnya simple caranya, nanti kita praktekin. Dan di rumah siapapun sana silakan praktekin dan ikutin aja ya. Saya contohin seperti ini. Dengan cara tarik nafas, melafadzkannya pelan terus sampai kira-kira suara kita habis. Seperti itu. Nanti di situ menemukan suatu kenikmatan dan benar-benar ketenangan. Mau emosinya kayak apa itu drop langsung, tenang gitu. Iya. Langsung. Nah, contohnya seperti ini. Nanti di rumah semua silakan praktekkan. Yang menonton video ini. Seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Astagfirullahaladzim. Nah, seperti itu. Itu dipanjangin dan tutup mata. Seperti itu. Nah, coba Mas Bedi seperti itu. Ayo. Nanti apa yang dirasakan? Tarik nafas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, apa yang dirasakan? Iya, merasakan langsung karena ingat apa? Coba langsung ingat apa? Coba. Yang diingat istighfar. Yang diingat itu istighfar. Yang ada nggak ada yang pikiran istilahnya, tidak ada yang istilahnya keduniawi, pekerjaan. Malah memang kita sudah pasrah di situ dengan yang saya dalam hati dan perasaan saya yang begitu istilahnya yakin gitu loh. Lebih tenang nggak? Tenang, tentram gitu. Walaupun bahasanya ruwet, kalau bahasa orang Jawa itu ruwet, ya ruwet. Semua itu kan pasti kan banyak permasalahan kehidupan, namanya kehidupan pribadi lah ya. Artinya yang memang istilahnya diungkap, yang memang tidak bisa diungkap, karena itu namanya sifat seseorang kan, hidup dan kehidupan biasa, tidak luput dari materi, tidak luput dari kehilapan. Ya begitulah kira-kira. Tapi dengan adanya begini, alhamdulillah saya bisa menenangkan diri, setidak-tidaknya tenang hati ini, adem gitu. Tuh yang penting masih bisa ketemu saudara, kawan. Yang penting rokok, kopi sambil isinya menenangkan. Tetapi jangan lupa kita baca istighfar. Begitu aja lah kira-kira lur yang saya rasain. Jadi alhamdulillah ya. Artinya cara saya tadi itu seperti itu. Ya mungkin jarang sih orang mengajarkan seperti itu. Jadi kalau bisa itu pas hal adim itu sentuhin di hati gitu ya. Itu benar gitu. Ya alhamdulillah nih penonton Mas Wedi merasakannya, artinya ketenangan apa setelah gitu. Semua pasti mengingat Allah langsung, artinya tuh. Tentang ke duniawi, Nah, ataupun masalah
pekerjaan walaupun itu sehari-hari memang itu kebutuhan. Katanya plong ya, Plong. plong. Nah, Jadi yang seperti diingat itu itu. memang istighfar. Nah, itu saudara-saudara ya. Istighfar dengan ada tahan nafas, kita habiskan di situ, kita tutup matanya benar-benar kalau kita mengimankan istighfar. Nah, mengimankan ke Islam. Nah, betul itu. Bahwa janji Allah itu harus kita imani. Betul. Jangan istilahnya betul apa enggak. Enggak. Tepat. Janji Allah itu tepat. Enggak ada yang meleset. Nah, itu karena tadi janji Allah bisa menenangkan kita. Dan terus bagaimana cara kita menarik rezeki dari istighfar itu tadi. Dari hadis tadi ya. Allah akan memberi rezeki yang tidak terduga-duga. Itu caranya setelah istighfar panjang tadi, siapapun orang dagang misalnya nih, ya kan, apabila tiba-tiba mempunyai sifat iri kepada tetangga dagang kita, saingan kita itu, untuk menghilangkan itu bisa spontan dengan cara tadi. Setelah istighfar melafadzkan panjang tadi, baru hati kita selalu beristighfar. Insya Allah lah, kan banyak kisahnya itu. Ulama dulu itu yang selalu beristighfar, usahanya lumayan, itu kan udah banyak contohnya seperti itu. Nah, terus sesungguhnya nih Mas Wedi ya, sesungguhnya ya, istighfar yang paling sempurna ya, istighfar yang paling sempurna itu dibarengin dengan gerakan sujud. Nah, sementara ibadah apa yang gerakan ada sujudnya? Ibadah apa Mas Wedi? Ibadah yang ada sujudnya setelah sholat. Ibadah sholat namanya, yang ada sujudnya itu ibadah sholat. Nah, seperti itu. Ya, ibadah sholat. Nah, jadi istighfar yang sesungguhnya, yang sebenarnya istighfar adalah kita menggerakkan sujud dengan istighfar. Ibadah yang ada sujudnya adalah sholat. Jadi sebenar-benarnya istighfar itu adalah sholat. Seperti itu Mas Fedi. Ya. Jadi jangan cuma di mulutnya aja istighfar tapi nggak mau sholat. Wah gimana, kan repot. Ya. Seperti itu gitu ya. Sambil sujud terakhir yang 5 waktu. Nah, karena di dalam sholat itu kan ada kalimat istighfarnya. Jadi sesungguhnya yang benar-benar istighfar itu adalah orang yang sholat. Seperti itu. Begitu ya. Iya. Dan untuk semua penonton di sana, mungkin cara saya tadi memperpanjang kalimat istighfar mungkin pernah diajarkan ataupun dari manalah keterangannya itu, silakan nanti di komen aja di bawah ya, komen gitu. Kalau memang istighfar tadi yang seperti tadi itu bermanfaat ya silakan komen. Itu untuk penonton semuanya, terima kasih banyak karena mau istilahnya menonton video ini, semoga bermanfaat semuanya ini tuh ya. Oke. Sama-sama lah, namanya ilmu harus dibagikan. Jadi sekali lagi, semua ini izin Allah, ridha Allah, karena Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.